Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, kita bertemu lagi, masih trading dengan platform yang sama di All In Trade ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas satu teknik yang cukup simple, cukup gampang, cukup mudah dimengerti bagi semua kalangan ya, baik bagi pemula ataupun siapapun itu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini teknik 15 detik kita gunakan dari open posisi, mungkin bisa 1 menit, bisa 45 detik, bisa 30 detik open posisi kita ya. Tapi lebih banyaknya saya open posisinya 30 detik. Ya, biasanya saya open posisi itu 30 detik. Dengan open posisi paling mentok biasanya itu bisa 45 detik. Kita menggunakan satu bantuan indikator ataupun dua bantuan indikator. Boleh kita gunakan indikator zigzag dan SMA 12, boleh kita gunakan indikator SMA 12 saja, boleh lagi kita tambahin dengan RSI 10 ya. Langsung saja kita mulai dari videonya. Thank you. Alright, kita mulai dari videonya. Kita pasang dulu indikator SMA nya ya. Kita pasang indikator SMA nya. Oke, kita udah setting dari SMA nya simple moving average, boleh 12, boleh 10. Memang hampir sama aja ya, antara 12 dan 10 itu hampir sama aja. Cuman sedikit tipis banget perbedaannya. Ya udah, kita pakainya boleh 12, boleh 10 ya. Kita mungkin pakainya di 10 aja. Kita pasang indikator satu lagi jika memang harus. Yep, satu lagi boleh kita juga gunakan parabolik, settingan normal paraboliknya. Kita kasih warna apa ya bagusnya ya? Jangan kuning, biru. Titiknya kecil aja. Oke, udah kita setting. Nah, ini sistem penggunaannya itu, ini nggak kelihatan ya dari paraboliknya ya. Oke, udah kelihatan. Oke, ini sistemnya adalah kita open posisinya. Ini sebenarnya teknik ini sebenarnya terjadi. Teknik ini diangkat dari time frame 1 menit ya. Ini namanya teknik bisa teknik short untuk open posisi kita di di setelah pemotongan dari SMA-nya, boleh untuk menginformasikan tren akan kemana. Tapi SMA ini kita gunakan satu aja, jangan kita gunakan SMA-nya 2. Kalau kita gunakan SMA 2 nggak guna Pak, nggak guna, karena SMA itu memang simple moving average, menyederhanakan dari pergerakan rata-rata. Jadi pergerakan rata-ratanya itu seperti ini pertamanya, dan dia geraknya itu cukup kenceng. Kalau kita zoom, ini berapa nih, 1 menit, ada yang detik dia. Ini per detik nih, geraknya cukup kenceng. Jadi karena geraknya itu terlalu patah banget, nah si SMA ini menyederhanakan dari si pergerakan ini gitu ya. Itu logika dari SMA menurut saya. Oke, itu dari simple moving average. Jadi kita gunakan dari candle Jepang 15 detik tadi untuk pengganti kita lihat si grafik tadi gitu ya kira-kira ya. Oke, paraboliknya di atas, SMA-nya mulai menurun. Kita open posisi 30 detik. Kenapa kita open posisi 30 detik? Karena kita open posisinya ke 2 candle. Kita makan 2 candle. Nah, ini kita open posisi. Di demo, Pak. Ngapain? Oke, kita udah di akun real. Ngapain akun demo, Cok? Oke, ini sistem penggunaannya adalah tadi kita nggak open posisi di sini Pak, karena harusnya udah kesini tadi ya. Saya udah takut, saya udah duluan turun dia, jadi kita nggak open posisi. Jadi sistemnya dia udah main di bawah SMA, dan ini dia masih posisinya di bagian atas. Di sini kita bisa open posisi sell. Nah, di sini ini dia mau ke atas ya kan, mau ke atas grafiknya mau ke atas ataupun si candlenya mau ke atas, tapi si paraboliknya ini masih berada di atas. Itu kita nggak bisa open posisi buy. Kenapa nggak bisa open posisi buy? Karena paraboliknya masih di atas. Kalau paraboliknya nanti ada di bawah, pindah ke bawah dia, dan candle ini
candle ini dia mulai naik, SMA-nya di bawah, ya kan, di bawah candle maksudnya, kita bisa open posisi lagi. Nah ini misalkan dia turun lagi dan si SMA masih di atas, grafiknya di bawah, tapi paraboliknya di bawah juga, ini kita nggak bisa open posisi sell. Kita harus menunggu momentum yang bagus baru kita bisa open posisi. Contoh di belakang. Nah ini kita masih bisa open posisi sell karena ininya berada di atas gitu ya. Kita cari contoh lain random aja. Nah kalau ini karena dia main di tengahnya, ini namanya jatuhnya trend sideways di time frame 15 detik. Walaupun time frame 15 detik itu untuk dibilang trend sideways itu kayaknya dosa deh kalau kita bilang di time frame 15 detik ada trend sideways ya. Sebenarnya itu cuman koreksi aja di time frame 1 menit ataupun time frame 5 menit. Terjadi sideways di time frame 15 detik gitu ya. Nah, dia harus seperti ini. Nah, ini enak nih, kita open posisi. Dan kalau bisa dia candlesticknya itu, candlestick hijau itu kecil-kecil, ataupun satu candlestick hijau, dua merah, satu hijau, dua merah, itu lebih kuat lagi dari sinyalnya untuk dia open posisi. Oke. Ini nggak bisa open posisi, Pak. Ngantuk saya, tunggu momennya. Oh ya, udah mulai muncul nih, kita open posisi. Ini profit. Turun dia. Ting. Bagus. Oke. Jadi bisa nggak kita open posisi 1 menit? 1 menit kelamaan ya kalau kita open posisi 1 menit, karena gini Pak, logikanya seperti ini. Kita masuk ke time frame 1 menit. Logikanya seperti ini. Harusnya ini teknik ini adanya itu di time frame 1 menit. Dulu saya menggunakan teknik ini teknik pemula, ini teknik pemula sekali, basic sekali, yang kita nggak usah lihat pola, nggak usah lihat tren, karena tren itu bisa teranalisa dengan menggunakan bantuan SMA 10 ataupun 12. Bisa melihat tren. Oh, dia tren turun nampak di situ kan. Kalau trend sideways nampak, kalau koreksi nampak, koreksi dia berarti kayak gini, dia main di tengah-tengahnya, di badan-badannya gitu ya. Jadi ini untuk pemula kali ini. Jadi sebenarnya teknik ini saya untuk di time frame 1 menit dulu. Nah, karena sekarang di Olim Trade udah bisa open posisi 15 detik. Nah, kita gunakan di 15 detik. Kita coba tes 15 detik. Nah, sistemnya kalau kita di time frame 1 menit ya, ini dia udah mulai ke bawah. Dia ada 2 dia ataupun 3, 2 juga udah boleh. 2 udah seperti ini, udah main di bawahnya, ya kan? Dan paraboliknya udah di atas. Di sini kita open posisi harusnya 3 menit, harusnya, ya kan? Di sini dia udah 2, di sini kita open posisi 2 menit. Kita perkirakan dia akan turun 2 sampai 3 candle, gitu kan? Kita perkirakan dia turun 2 ataupun 3 candle. Berarti kan kita harus open posisi 2 sampai 3 menit. Ngerti ya? Jadi karena ini dia udah siap-siap kita open posisi ataupun ancang-ancang open posisi, kita di sini perkirakan dia akan turun sekitar 2 ataupun 3 candle, gitu ya. Jadi kita harus open posisi 2 sampai 3 menit kalau di time frame 1 menit. Nah, karena di sini kita gunakan time frame 15 detik, kita juga demikian, kita perkirakan dia 2 sampai 3 candle. Nggak mungkin kita open posisi 2 menit. Kenapa nggak mungkin kita open posisi 2 menit? Satu batang candle umurnya 15 detik. Berarti kita harus open posisi 15 tambah 15 30. Berarti kita memperkirakan 2 dia turun candle, kita harus open posisi 30 detik. Karena satu batang candlestick 15 detik, gitu kan? Oke, itu saya rasa udah cukup sangat-sangat jelas. Nah, kalau mau matang lagi teknik ini, kita boleh gunakan dari garis, dari sorot boleh. Di sini kita gunakan sorot. Kalau mau matang lagi ya,
kita boleh gunakan sorot dari sini ke sini. Nah, boleh kita gunakan sorot selama dia belum menembus, sedikit kita melihat resisten ya. Selama dia belum menembus resisten, kita untuk open posisi sell itu jangan terlalu lah kita open posisi. Selama dia belum menembus resisten, kita open posisi buy ya. Kita open posisi buy. Ini kan ceritanya harusnya kita udah bisa open posisi buy harusnya. Karena ini dia si SMA-nya dia udah menembus dari 2 candlestick udah terjadi, dia main di atas, harusnya kita bisa open posisi buy dan paraboliknya berada di bawah harusnya. Tetapi dikurang-kurangi open posisi seperti itu karena masih ada tren yang sangat kuat ya kan. Ini secara logikanya dia di time frame 1 menit dia masih dalam keadaan tren turun, Pak. Kalau kita melawan tren kan sedikit bahaya ya kan. Jadi kita harus jangan terlalu lah kita open posisi buy. Boleh open posisi 1-2 kali boleh, tapi jangan terlalu banyak kita open posisi karena dia ada resisten yang harusnya ditembus dulu baru kita boleh open posisi buy. Bukan nggak boleh, tapi dikurang-kurangi lah open posisi seperti itu. Oke, kita coba open posisi buy. Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah ini di kompen? Boleh, ini cukup boleh di kompen, boleh. Ini rasio potensi kompennya itu sangat tinggi ya untuk kita profit. Kenapa? Coba lihat dari history market di belakang, dia cukup tertata sekali, Pak. Nah, di sini salah saya sih memaksakan open posisi buy. Padahal udah tadi kita ngomong, tapi ini tes nggak apa-apa lah. Oke, terbentuk satu candlestick lagi. Kalau di sini dia hijau, kita nggak bisa open posisi, Pak. Kita nggak bisa open posisi buy, open posisi sell dulu. Kita tunggu dulu merah, itu baru dihitung sebagai 2 candlestick yang konfirmasi dia akan penurunan. Karena kan kalau satu merah, satu turun, satu naik, jatuhnya itu seimbang. Kalau dia bagusnya itu 3 ya, merah, hijau, merah, baru kita open posisi sell. Bagusnya seperti itu. Kita kompen nggak usah, kita langsung open posisi aja, jangan telat. Gimana penjelasan saya itu selama abang nonton video saya? Apakah ada yang kurang? Apakah harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Coba koreksi saya. Oke, kita profit di sini. Kita open posisi, nggak usah kompen lah ya. Open posisi masih berada di atasnya, kita harus menunggu satu candlestick merah lagi untuk validasi. Udah azan subuh, Pak. Udah azan subuh. Ngeri ya. Ini tapi candlestick naik ini nggak ngaruh dengan azan subuh, nggak. Dia naik sendiri, dia nggak ngaruh dengan azan subuh. Kita menunggu candlestick hijau 1. Di sini dia candlestick hijau, kita open posisi buy. Misalkan hijau, misalkan merah, kita nggak open posisi. Jadi kodenya itu gampang. Dia udah naik, hijau, merah, hijau, kita open posisi buy. Open posisinya usahakan di detik 01. Nah, di sini saya perkirakan dia candlestick hijau yang lumayan panjang, terus dia dibalas candlestick merah yang kecil. Keren banget dikocek kayak gitu ya. Kita kompen. Oke, kita kompen sembari kompensasi, bagus. Mungkin ini open posisi kita yang terakhir ya. Teknik ini sangat simple, teknik ini sangat gampang. Ingat kodenya itu cuma 1. Ini dia naik udah jelas ya tadi. Ini dia turun. Ini kita nggak bisa open posisi buy, kita nggak bisa open posisi sell, kita nggak bisa. Walaupun dia udah main di bawah nggak bisa karena di sini candlesticknya
hijau, merah, kemudian dibantai dengan hijau. Ya, kalau di sini merah, ya kan, di sini dia kalau di sini dia hijau, di sini dia merah besar, dan si parabolik bermain di atasnya itu boleh open posisi sell. Tapi paraboliknya itu ada di bawah, kita nggak bisa open posisi sell karena tertahan dari si parabolik. Gampang kodenya. Sekali lagi, kodenya itu dia ini harus diperhatikan SMA 10. Paraboliknya itu settingannya normal, ya kan. Ini kita nggak bisa open posisi sell di sini walaupun dia sudah main di bawah tadi, ya. Nggak bisa. Pertama, dia tertahan oleh si parabolik pertama. Yang kedua, candlesticknya memang di sini candlestick merah, tapi di sini tidak dihitung dia menembus dari SMA, nggak dihitung. Tapi di sini misalkan dia merah, ya kan, merah di sini misalkan, ya, di sini dia ada merah juga, tapi si paraboliknya berada di bawah, maka tidak bisa open posisi sell. Dia harus seperti ini. Nah, di sini dia udah menembus satu candlestick merah kecil dibantu dengan paraboliknya berada di bawah, baru kita bisa open posisi buy. Oke, gampang sekali dari teknik ini, gampang banget bahkan, ya. Kita berhenti dari videonya karena udah azan subuh juga, udah pagi, Pak. Ya, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.